Ya Tuhan, jikalau kami menghadapi setiap hari-hari kami menghadapi masalah, kami menghadapi kesulitan, hanya kami boleh menenangkan hati jika kami bersujud sembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengikuti ibadah dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Baik juga yang ada di rumah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu pada pagi hari ini, boleh kami merasa hati kami damai untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terlebih khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau jamah, Engkau berkati. Biarlah setiap bibir hamba-Mu ini berkata untuk mengeluarkan firman-Mu. Boleh berhikmat bagi kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Selamat pagi untuk kita. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti puji-pujian yang kita naikkan barusan bahwa kita datang ke sini, hati kita damai. Tadinya dari rumah lesu, kecewa, marah, begitu sampai di rumah Tuhan, kita merasakan hati yang damai. Kita sangat merasakan itu. Di mana kita tahu, kita semangat untuk memuji, memuliakan namanya. Beban yang di luar sana kita tinggalkan. Datang ke sini untuk penuh sukacita. Amin. Baik, pada pagi hari ini, sesuai dengan yang sudah diberikan kepada saya, ayat buat kita di pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat pasal 3 ayat 12 sampai 17. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan ganjilnya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 beginilah bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Silakan Bapak Ibu. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita baca sama-sama ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh kepada Allah Bapa kita.
Semoga Tuhan memberkati kita semua bagi yang membaca dan melakukan firman-Nya. Tema kita di pagi hari ini tidak lari dari ayat yang sudah kita baca, yaitu mengendalikan hati demi kedamaian. Kalau kita lihat di Alkitab adalah judulnya manusia baru. Mengendalikan hati demi kedamaian. Kita anak-anak Tuhan ini membutuhkan kedamaian. Siapa sih anak-anak Tuhan yang tidak mau damai? Hanya orang yang di luar sana yang tidak mau damai. Hati kita adalah pusat sumber kehidupan kita. Jika kita tenang, kita akan merasakan hati yang damai. Kita akan merasakan bagaimana itu anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan setiap hari kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ini adalah pilihan Allah. Karena kita pilihannya, kita dikuduskan oleh Dia. Di ayat pertama tadi ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikenakan apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesabaran. Ini ketiga kata itu, beberapa kata ini kita bulan-bulan kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana ke-9 buah-buah roh. Ya, kita adalah pilihan Allah. Karena kita yang dipilih, kita dikuduskan. Dikuduskan untuk apa? Untuk melakukan perintahnya, untuk melakukan firman-Nya setiap hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita dikuduskan, kita harus menunjukkan bahwa kita ini anak Allah. Kita harus menunjukkan perubahan hidup kita dengan yang lain. Pikiran kita, hati kita bisa kendalikan. Siapa sih orang yang sempurna? Tidak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tetapi kita mau, Tuhan mau, ingin kita berubah. Tuhan mau ingin kita berubah, makanya kita dikuduskan. Kita dikuduskan, kita tunjukkan bahwa kita sudah menerima kekudusan itu. Kita harus beda dengan yang lain. Sama seperti di pagi hari ini kita harus beda dengan orang yang ikut ibadah, yang mau ibadah dan yang tidak ibadah. Bapak Ibu, di Amsal 4 mengatakan ayat 23 dia mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ adalah terpancar kehidupan. Jaga hati. Jagalah hati. Setelah kita dikuduskan, kita harus menjaga hati kita. Kita harus berpikir lebih lagi. Jika kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita hanya pintar mengeluarkan, pintar untuk berdoa, pintar rajin untuk ibadah, tetapi kita tidak melakukannya. Itu tidak baik. Itu tidak menunjukkan sifat perubahan kita bahwa kita ini udah dikuduskan Tuhan. Kita ini adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat-ayat ini, apa yang harus lebih lagi kita persiapkan dalam diri kita, kita belajar terus. Ada beberapa bagian yang mengingatkan kita pada pagi hari ini di ayat yang telah kita baca ya, di ayat yang telah kita baca ya.
Yaitu satu, sikap yang pertama yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah kita bisa mengendalikan hati kita, yaitu rendah hati. Ya, kita harus rendah hati. Kalau boleh kita melihat, kita baca di Efesus 4 ayat 2, saya minta tolong untuk ditampilkan ayatnya. Efesus 4 ayat 2. Karena Alkitab saya kecil, tidak bisa baca. Saya juga enggak begitu suka pakai kacamata. Efesus 4 ayat 2, apa yang dia katakan di situ? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling apa Bapak Ibu? Saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya. Jangan sombong Bapak Ibu, jangan tinggi hati Bapak Ibu. Itu yang diingatkan kita. Kita harus merendahkan hati. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini, kita sudah punya sedikit sesuatu berkat dari Tuhan ya, yang dilimpahkan ke kita. Aduh, serasanya menginjak bumi ini tidak tidak terasa gitu. Saya di atas gitu. Harus rendah hati. Jangan sombong dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini. Karena tidak ada gunanya. Tuhan menguduskan kita, Tuhan memilih kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberi kita berkat, melimpahkan anugerahnya kepada kita. Untuk melakukan firman-Nya kita harus saling membantu, saling mengasihi. Ya. Itulah manusia. Jika mau mengikuti perintah Tuhan, kita harus turuti itu, kita harus melakukan itu. Ya. Amsal 29 ayat 23, apa yang dikatakan di situ? Ini ada ayatnya ini. Sebenarnya ayatnya banyak banget, tapi saya pilih 1-2 aja. Ya, biar lebih mengingatkan kita lagi. Ini cuma mengingatkan kita ini firman di pagi hari ini. Karena jauh-jauh hari Bapak Pendeta kita sudah mengarahkan kita, sudah menjelaskan kita. Nih, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya, keangkuhan, orang yang sombong itu, orang yang congkak hatinya, itu tidak baik. Tetapi apa yang Tuhan inginkan? Jika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, bukan dengan hati yang sombong, tetapi Dia ingin kita dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Kan kadang-kadang manusia ini sesuatu hal karena dia dipandang orang berada, dilihat ya ada berkat sedikit dilimpahkan Tuhan kepadanya. Jika dia menolong seseorang harus tahu orang gitu ya. Harus tahu orang. Oh, biar dilihat ini orangnya baik. Padahal dia tidak tahu. Dia memberikan itu seperti orang-orang berdasarkan kesombongannya. Itu. Pagi hari ini kita diingatkan, kita harus belajar lagi. Sikap kerendahan hati. Berikutnya, dia mengingatkan kita harus belajar yaitu tentang kesabaran. Ini kita sudah diingatkan bulan-bulan yang lalu ini ya. Tapi hari ini kita diingatkan lagi di ayat ini. Karena di judulnya adalah manusia baru. Manusia baru ini ya harus melakukan semuanya lagi. Ya. Kesabaran, sikap kesabaran. Amsal 14 ayat 29. Apakah yang dikatakan di situ? Amsal 14 ayat 29.
Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan Bapak Ibu. Kesabaran merupakan ketenangan hati dalam menghadapi berbagai cobaan. Kadang-kadang kita disakiti orang, difitnah orang, ya, omong-omongin orang, digosipin orang, kita harus mempunyai sikap sabar. Jika kita tidak sabar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terlebih khusus untuk anak-anak muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ini. Yang lagi kuliah, yang lagi dalam sekolah, di perjalanan hari-hari kita, di perjalanan setiap hari-hari kita yang kita hadapin itu banyak gosip, banyak omongan yang tidak kita sukai, banyak hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi kita diingatkan di pagi hari ini di dalam perintah Tuhan, kita harus sabar. Yelau sesumi, kapan gue sabar sih? Aku sudah berkali-kali loh diomong-omongnya, digosipin ke orang, sementara saya itu tidak pernah ngapa-ngapain dia. Oh tidak. Itulah gunanya kita dikuduskan Tuhan. Kalau kita dihina orang, kalau kita difitnah orang, kalau kita disakiti orang, yang kita lakukan adalah sabar sambil berdoa kepada Tuhan untuk orang tersebut. Karena dalam berbagai cobaan yang kita hadapi, ya, harus kita paling utama adalah harus menyiapkan kesabaran kita. Harus kita tahan kesabaran kita. Ini udah umumnya ini. Jangankan hal-hal yang lain, kita dalam perjalanan saja macet nih. Seperti semalam saya pergi ke Kalimalang di toko obat beli obat batuk pilek buat anak-anak ya. Pulang saya putar balik di pintu tol itu pulang gitu. Padahal dalam lampu merah ya, kita hijau lewat. Tiba-tiba mobil kol diesel itu ya yang dibawa kontainer ya gedenya lewat, seret, ada Grab lewat, Honda motor, seret, kalau dia belok ke kiri sudah masuk dia ke dalam mobil itu disenggol mobil dia. Tapi puji Tuhan itu di depan saya, dia belok ke kanan, jatuhnya. Kalau saya kemarin belok kiri, dia semalam belok kanan. Itu Tuhan itu luar biasa loh. Sedikit saja dia belok ke kanan, udah masuk ke kolong mobil itu, udah selesai sudah. Tapi untung yang bawa mobilnya turun ya. Tapi marah ini motor. Saya lihat, aduh, kamu tuh yo, maaf Pak. Bapak juga buru-buru kan tadi saya cuma nggak begitu ini, Bapak begitu set, saya tidak lihat Bapak. Ya itulah, padahal, iya kamu punya mata kan? Iya Pak, maaf Pak. Coba kalau sambil beradu, ini orang udah dikasih enak, udah minta maaf, masih aja asal udah dimaki-maki gitu ya. Beda kalau saya jatuh yang beberapa minggu yang lalu, saya yang jatuh, yang maki-maki orang tersebut orang lain, ya. Bukan saya dia udahlah Pak, ngapain Bapak maki-maki, udah jauh kok dia nggak dengar, sudahlah. Enggak Bu, keterlaluan, udahlah Pak. Juga saya nggak kenapa-kenapa, walaupun lutut sudah terbanti sakit gitu ya. Tapi percuma kita ngomong yang nggak enak. Karena kenapa? Dia tidak dengar. Terus emang langsung sembuh? Tidak. Saya ingat kata pendeta waktu itu udah setahun yang lalu. Kalau kita terjadi sesuatu, kalau memang langsung kita injak dia, emang langsung kembali atau langsung tidak. Itu yang saya rasakan sama, aduh Tuhan, saya bawa motor itu lagi. Saya bawa motor sekarang enggak ini loh, pelan-pelan. Ini Bapak Helen ini, kalau saya bawa motor dari rumah sampai ke sini enggak nyampe 15 menit kalau saya bawa motor. Udah pernah lomba kami Bapak Helen. Tapi sekarang, tadi saya terlambat Kak. Dari jam 6, saya pelan-pelan aja, takut saya di pinggir. Nathan aja setiap pagi kalau saya antar sekolah, bareng pulang berangkat, Mama kok bisa begini sekarang? Biasanya gitu. Udah takut saya.
Ya, itulah perjalanan. Hanya perjalanan itu harus penuh kesabaran. Bawa motor juga penuh kesabaran. Kalau cepat-cepat kita udah. Itu yang mengingatkan kita hari ini. Merendahkan hati. Harus penuh kesabaran juga. Berikutnya dia ingatkan kita lagi, yaitu mengampuni. Ya. Mengampuni. Ini udah setiap hari kita baca ini di Matius 6 ayat 4. Matius 6 ayat 4. Ya. Mengampuni ini bagi banyak orang bukanlah satu pikiran yang memudahkan ketika kita disakiti, kita kecewa gitu ya. Nah, di ayat 4 dikatakan, hendalah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi. Enggak salah. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Matius 6 ayat 4. Udah pasti itu ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Mengampuni. Kita ini susah untuk mengampuni. Gampang untuk mengucapkan, tetapi untuk melakukannya susah. Orang melakukan kesalahan ke kita, orang menyakiti kita, orang mengkhianati kita, emang gampang? Tidak. Susah, tetapi Tuhan mau kita melakukan hal yang sama dengan dia. Tuhan aja disalibkan hanya karena dosa-dosa kita. Yang menyalibkan dia diampuni. Tidak dibalas, malah dikasihani. Malah disayangi. Aduh, terasa ininya kalau kita sebagai manusia ada hal seperti itu langsung kita diinjak-injak terus kita langsung butuh proses. Tetapi kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan itu, mengampuni. Ya, mengampuni. Jika kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa dikatakan anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak pilihan Allah. Kita sudah dikuduskan. Kita mengampuni itu memang gampang untuk mengungkapkan, tetapi untuk melakukannya susah sekali dalam hidup kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Kembali kita ke hadapan Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan, supaya kita dibebaskan untuk keras hati. Jangan keras hati. Kalau keras hati kita, bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari Tuhan? Karena mengampuni ini susah. Seperti Tuhan, manusia melakukan dosa, tetapi dia rela disakiti hanya demi umatnya. Padahal umatnya nih banyak orang-orang yang banyak dosa. Masih kita ingat ya waktu sekolah minggu tuh ya, Yusuf ya, yang dijual oleh saudaranya. Tetapi setelah dia butuh proses disakiti oleh saudaranya, pada akhirnya dia mendapatkan hal yang baik, rezeki yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Saudaranya kembali kepadanya dan dia mengampuni. Dia tidak membalas kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya. Dia akan mengampuni, dia akan memberikan kasih sayang. Itu Bapak Ibu. Kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar mengampuni supaya kita bisa mendapatkan kedamaian itu dalam hidup kita. Yang mengendalikan semua adalah
diri kita, bukan orang lain. Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik untuk kita melakukan perintahnya. Ya, susah, benar susah untuk mengampuni. Semua yang ada tadi itu, kerendahan hati, kesabaran, mengampuni, susah untuk melakukannya. Tapi kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Kita tidak dapat apa yang seharusnya kita dapat dari Tuhan. Kalau kita tidak lakukan ini, kita tidak dapat. Oke, terakhir yaitu sikap terakhir yang harus kita belajar terus dan belajar terus, yaitu kasih. Ya. Kasih 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu, kita harus marilah kita saling mengasihi. Nih, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Itu ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ya. Kalau kita baca lagi di Yohanes itu ya. Yohanes 3 ayat 16 yaitu. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tuh. Begitu besar kasih Tuhan itu. Luar biasa dalam hidup kita. Nah. Tergantung kita. Bagaimana menerima kasih Tuhan itu. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan itu. Seperti yang terlihat di atas di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu yang terkasih dan adik-adik saya yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diingatkan di pagi hari ini, kita terus belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Kita terus belajar untuk menjadi yang lebih baik daripada yang baik. Ya. Hari ini kita diingatkan kembali dalam tema kita, mengendalikan hati demi kedamaian. Ya, ada beberapa bagian yang saya sampaikan tentang kerendahan hati, kesabaran, mengampuni, dan kasih. Kita harus belajar itu, kita harus terus kuatkan iman kita, karena setiap perjalanan kita, setiap langkah kita, ada aja yang menghambat, ada aja yang mau menggoda kita gitu ya. Di setiap perjalanan kita ada. 1 jam kita jaga diri kita, 1 detik saja bisa kita hilangkan yang 1 jam saja itu. Jadi marilah kita bergandengan tangan ya, satu sama lain untuk mewujudkan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita terus belajar firman-Nya, jangan hanya lewat begitu saja dalam hidup kita, tetapi mari kita lakukan firman itu. Karena tanpa firman Tuhan tidak bisa tahu kita jalan arah kemana. Kita harus bisa mengendalikan itu semua. Karena Tuhan sudah memberi waktu bagi kita ya. Kita adalah anak-anak Tuhan, harus kita bisa mengendalikan hati dengan sukacita, mengendalikan hati dengan pengampunan, dan mengendalikan hati dengan penuh kesabaran. Amin. Di pagi hari ini, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita, yang mengingatkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita dikuatkan terus oleh firman ini, supaya kita bisa merasakan kedamaian dalam hidup kita. Cukup sekian pada pagi hari ini, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta kita untuk membawa kita dalam doa firman Tuhan.